Nah, sebelum kita masuk ke persembahan dari kelompok banteng, apakah kalian tahu apa sih itu norma hukum? Aku bakal jelasin ya. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuannya adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya. Nah, itu ya guys, penjelasan tentang norma hukum. Sekarang kita akan masuk ke persembahan dari kelompok banteng. Selamat menonton. Selamat siang, perkenalkan saya Devin, ketua dari kelompok Banteng. Saya akan membaca berita terkini terkait topik narkoba. 5 pengedar di Kepulauan Riau ditangkap dengan barang bukti sabu 107 kilo. Seorang polisi bernama Darmawan menyebut jika barang bukti itu beredar di pasar bisa dikonsumsi sekitar 321.774 sampai 429.000 jiwa. Dengan disitanya barang bukti itu artinya telah diselamatkan sekitar 321.774 sampai 429.000 jiwa penduduk. Jika sabu 107 kilo lebih ini dinominalkan rupiah, maka ada sekitar 128 miliar rupiah dengan asumsi harga narkotika jenis sabu di pasaran 1,5 juta rupiah per gram katanya. Akibat perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 115 ayat 2, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan saya Ricatan dari kelompok Banteng. Saya akan membacakan berita terkini terkait norma hukum dengan topik tawuran. Berawal dari saling ejek di media sosial, dua kelompok remaja akhirnya berujung pada tawuran maut yang menewaskan salah satu remaja berusia 16 tahun. Pada tubuh korban ditemukan luka bacokan di punggung, tangan, kaki, dan kedua paha. Dari barang bukti ditemukan beberapa celurit yang digunakan sebagai senjata mereka. Beberapa pelaku telah diamankan polisi, dan 2 diantaranya masih di bawah umur. Tersangka dikenakan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 yang mengatakan dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Serta terkena pasal 170 ayat 2 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan kedua pelaku yang masih di bawah umur saat ini tengah mendapatkan pembinaan di bawah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Marco Sidarto dari kelompok Banteng. Hari ini saya akan membacakan berita terkini terkait topik perampokan. Tak terima dimarahi dan dikomplain oleh sang korban. Akhirnya muncullah niatan jahat oleh sang pelaku yang sepakat untuk merampok sang korban. Dari situ muncullah mufakat jahat untuk melakukan perampokan tersebut. Akhirnya terjadi sampai dipukulnya sang korban, ucap Septa. Menurut Septa, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut tak direncanakan oleh sang pelaku. Awalnya tidak ada niat, seketika saja itu pun terjadi. Kejadiannya malam Senin, pelaku tetap di TKP, lama di dalam, ucap Septa. Setelah kejadian tersebut, tersangka S berhasil ditangkap, sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Nah, lantas saja kejadian tersebut melanggar pasal 362 KUHP
menentukan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun. Nah, begitu saja berita dari kami. Tunggulah berita selanjutnya. Terima kasih. Siang, perkenalkan saya Kelvin dari kelompok Banteng. Saya akan membaca berita terkini terkait topik berita hoax. Viral, Bill Gates mendadak larang vaksin corona padahal hoax. Di berita hoax tersebut tertulis bahwa Bill Gates menolak vaksin COVID karena berbahaya, padahal berita tersebut itu hoax. Menurut Kemenkominfo, dalam hal ini pelaku penyebaran hoax termasuk dalam tindakan hukum, sehingga baginya akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pada pasal 45A ayat 1 UU ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar rupiah. Sekian dari saya Kelvin dari kelompok Banteng. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Brian dari kelompok Banteng. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan berita terkait norma hukum dengan topik penculikan. Sanksi terhadap penculikan tersebut dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling cepat 3 tahun dan paling lambat 15 tahun. Dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Pagi, nama saya Brandon. Kali ini saya akan membawakan berita tentang pembunuhan. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain diatur dalam pasal 339 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dan pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa yang tidak direncanakan dan tidak disertai pidana lain dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Terima kasih.